Sufisme itu bisa menjawab ya Mas ya? Bisa, sangat bisa. Justru itu fakta mendasar. Kenapa orang bermasalah dengan lingkungan? Itu kan karena sederhana, karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dimensi paling mendasar dari agama ini adalah ahwalku atau keadaan batinku. Cinta yang tidak punya wujud manifestasi dohirnya, cinta yang perlu diragukan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Langgar.co. Kali ini saya sebagai bintang tamu host di tempatnya Mas Irfan Afifi. Saya menjadi tamu kehormatan Mas ya, tanda kutip. Karena memang saya sering bertamu ke sini. Nah, di episode sebelumnya juga ada santri dari Langgar yang mewawancarai Mas Irfan dengan tema yang tentang cinta dan lain sebagainya ya, Reza ya. Reza kemarin mewawancarai. Selain cinta apalagi aja waktu itu? Sebelum ini? Tema pekerjaan ya, terus tema tentang mungkin nanti ke depannya ada tema tentang anak muda dan siapa saja yang ingin bertamu ke sini nanti bisa mungkin nanti berbicara dengan Mas Irfan, kemudian ikut podcast ini. Kita bergabung bersama untuk membicarakan hal-hal yang entah kecil, entah besar, sederhana, dalam, dan yang pasti itu positif untuk kehidupan kita semuanya, Mas ya. Ya, semoga. Semoga. Nah, kali ini saya mau sedikit bertanya ke Mas Irfan terkait sufisme, Mas Irfan. Nah, sufisme. Jadi, saya merasa, saya sering mendengar, Mas, kata itu ya, kata sufisme. Tapi mungkin saya sendiri tidak begitu tahu banyak. Apa sih sufisme itu? Ya, itu terhubung dengan Islam ya. Tapi, di mana letak sufisme itu sendiri di dalam agama Islam atau peran para sufi itu sendiri dalam agama Islam, Mas Irfan? Ya, sufi ini pertanyaan yang berat, tapi coba semoga saya bisa menjawabnya. Jadi sufi mungkin ada banyak orang mengasalkan kata itu ya. Dari mulai kain wol, dari mulai barisan soft awal di masjidnya Nabi begitu. Tapi ada yang menurut saya yang keren gitu ya, bahwa sufi itu dari kata sofa yang artinya murni gitu. Ini terkait kemurnian jiwa, kemurnian batin gitu. Jadi kemurnian batin inilah yang merupakan syarat syarat paling dasar dari agama ini. Seseorang yang beragama dalam laku beragamanya jika tidak diawali dari niat yang murni, hati yang murni, jiwa yang murni, dia tidak akan membawa seorang kepada kesejatian gitu ya. Kesejatian ini yang penting. Dulu Kanjeng Nabi itu selalu bilang bahwa kita harus beragama secara lahir dan batin gitu. Apa makna lahir? Lahir dari mulai yang paling tampak dari kita, perilaku yang tampak, misalnya kita bersedekah, ada uang yang keluar dari diri kita yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, tapi pada saat bersamaan ada fakta batin yang paling kuat. Apakah niatmu setulus apa, semurni apa, sebening apa, yang itu justru yang merupakan tindakan paling dasar dari agama. Makanya dulu Kanjeng Nabi mengajarkan tentang kemurnian niat ini. Dulu rentang yang berislam udkhulu fisilmi kafah ini, masuklah Islam dalam keutuhannya, keseluruhan dirimu, maksudnya adalah dimensi lahir maupun batinmu itu benar-benar tunduk, benar-benar taslim kepada perintahnya Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan begitu. Makanya memurnikan hati. Dari kacamata ini sebenarnya dimensi hakikat ini, sufi jikapun harus ditinjau dari perspektif historis sebenarnya sudah ada dalam benih-benihnya, tanda petik,
bibit-bibitnya atau bahkan keilmuannya di zaman Nabi itu sendiri. Walaupun nanti belakangan kita akan tahu sejarah Sufisme dimulai lebih belakangan. Karena aspek dimensi yang hakiki dari agama kemudian ditinggalkan. Dimensi batin dalam agama itu kemudian kehilangan relevansi saat dimensi hukum di dalam Islam itu menguat begitu. Efeknya apa itu, Mas? Kalau dimensi sufisme itu atau yang kemurnian hati atau moral itu tergeser misalkan, apa efeknya di kehidupan kita? Efeknya sangat besar. Satu, Islam akhirnya akan menjadi baju semata, tampilan lahir semata begitu. Akhirnya ketika orang mengejar fakta lahirnya semata, dia kehilangan esensi hakikatnya, esensi sejati ajaran keagamaannya begitu. Bahwa kita nggak menafikan pentingnya aspek lahir, tapi yang lebih penting daripada itu adalah aspek batinnya. Dan ini selalu dikatakan oleh Nabi. Makanya Nabi itu selalu ngomong, selalu bersabda bahwa dimensi paling mendasar dari agama ini adalah ahwalku atau keadaan batinku. Itu yang sering disampaikan di hadis-hadisnya ya. Sehingga orang diminta berislam itu memang sebuah tahapan. Tahapan dari mulai ketundukan dohir, taslim gitu. Itu baru ketundukan dohir, tapi kemudian ditingkatkan kepada ketundukan pikiran atau kalbu gitu ya, sehingga menjadi iman. Nanti kemudian ketundukan ini kemudian dimasukkan lagi ketundukan jiwa, ketundukan rasa kita yang manifest dalam sebuah tindakan, itu yang disebut sebagai ihsan begitu. Jadi ini aspek kemenyeluruhan, aspek keutuhan dari berislam. Bahwa kemudian setiap orang masih dalam proses, masih dalam perkembangan, nggak apa-apa. Tapi bahwa orang sadar idealitas ini, orang harus ke sana, apapun faktanya gitu ya. Orang harus ke sana dan orang harus meyakini idealitas ini. Orang harus menapaki perjalanan. Nah, diandekan metafornya itu menapaki jalan ruhani itu ke atas gitu. Makanya dulu di zaman cerita-cerita Nabi, dari Nabi Musa sampai Nabi kita, Nabi Muhammad gitu, selalu ada Bukit Tursina, ada macam-macam. Itu kayak semacam pendakian ke atas agar kita meningkat kualitas laku kemanusiaan kita itu. Kalau seperti itu, kalau Islam dikerjakan, dijalankan sesuai tahapan ini atau sesuai semakin meningkat ke dasar batinnya, dia pasti akan memberi dampak kemanusiaan kepada semua orang pemeluknya, bahkan termasuk keluar begitu. Dan itu sangat indah, Mas ya, jadinya ya. Nah, dampaknya ini kan kita ini anak muda, Mas ya. Nah, sufisme itu bisa nggak? Saya yakin bisa ya. Tapi Mas Irfan nanti akan menjelaskannya lebih lanjut, memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, entah itu anak muda, entah itu orang tua atau apapun. Ketika itu menjadi nilai batin, nilai moral, acuan untuk kebersihan hati, akhlak dan lain sebagainya, yang tadi Mas Irfan telah ungkapkan, berarti kan itu bisa menjadi sebuah guide ya bagi permasalahan yang kita hadapi. Khususnya anak muda misalkan, anak muda yang merasa terasing, merasa punya masalah dengan lingkungan, dengan eksistensi diri dan lain sebagainya. Sufisme itu bisa menjawab ya, Mas ya? Bisa, sangat bisa. Justru itu fakta mendasar. Kenapa orang bermasalah dengan lingkungan? Itu kan karena sederhana, karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Sebenarnya begitu. Konsepnya begitu. Alias dia dalam proses mengolah potensi kemanusiaannya dia belum utuh. Alias mungkin ini prosesnya tahapan ya, dari mulai sejak orang kanak-kanak sampai dewasa. Nah, diharapkan dari proses perkembangan kemanusiaannya ini dia semakin mantap, semakin dewasa, matang secara ruhani, matang secara spiritual, matang secara mental, bahkan matang secara ekonomi nanti, saya bayangin begitu. Jadi ini tahapan. Nah, semakin dia matang dalam beragama, alias dia akan semakin menyentuh aspek paling mendasar kemanusiaannya. Nah, kalau manusianya semakin terolah,
aspek kemanusiaannya semakin terolah, dia akan semakin matang menyikapi realitas di sekelilingnya, termasuk manusianya, alamnya, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan sendirinya, jika bahkan tanpa diniatkan pun, dia akan memberi aspek transformasi. Yang pertama adalah transformasi dirinya. Jika dia menjalankan agama ini, dimensi hakikatnya jalan, dimensi syariatnya jalan. Gitu. Kalau dimensi syariat dan hakikat ini jalan, alias dimensi kemanusiaannya tergulawentah secara utuh. Gitu. Kalau manusianya tergulawentah secara utuh, dia akan meningkat derajat wujud kemanusiaannya, martabat kemanusiaannya, kematangannya bertambah, kedewasaannya bertambah. Nah, ini sejatinya adalah ajaran terdasar Islam, bahwa Islam itu ingin membimbing perjalanan kemanusiaan siapapun dia, dimanapun asalnya, dari suku apapun, dibimbing menuju capaian puncak kemanusiaan. Yang kita di dasar kemanusiaan kita itu sebenarnya aspek ruhani yang paling tinggi, ya, aspek batin yang tertinggi. Karena inti dari kemanusiaan kita itu, saya dengan Anda misalnya, bukan gara-gara raga saya, bukan gara saya cakep atau enggak cakep begitu, tapi bagaimana kemudian perkembangan olah batin kemanusiaan kita itu berkembang, intelektual kita, kemudian kedewasaan batin kita itu terus-menerus berkembang. Itulah yang membedakan diri kita dengan kemanusiaan kita itu dengan hewan misalnya. Sama-sama kita dikatakan hayawanatik itu kan sebenarnya binatang rasional begitu. Tapi kalau dalam konteks sufisme, kita itu bukan hanya makhluk yang seperti binatang, tapi kita itu makhluk yang punya ruh, punya dimensi ruhani yang bisa digulawentah, bisa diolah begitu. Bisa diolah sampai perkembangan sampai tertingginya sebagai manusia, yang itu membedakan kita dengan hewan begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kamu bisa turun bahkan lebih rendah daripada hewan, atau kamu menaik kualitas kemanusiaanmu, ihsanmu sampai meningkat ke level keihsanan dirimu sebagai kemanusiaan. Dirimu sebagai manusia itu meningkat terus-menerus, tidak turun lagi ke derajat hewan kita. Nah, untuk mencapai level peningkatan rohani itu, Mas, ya, atau spiritual itu kan tidak mudah ya kan, Mas? Ya. Perlu ilmu, perlu pengetahuan, perlu dasar, mungkin juga perlu guru ya untuk ke arah sana. Nah, Mas Irfan sebagai orang yang mengerti, orang yang membaca tentang sufisme, kemudian keindonesiaan, kebudayaan secara umum, dan problem lah di masyarakat. Ini pertanyaan teknis, Mas. Misalkan, ada nggak sih, Mas, tips untuk seorang anak muda, dia ingin misalkan mengetahui tentang sufisme, apa yang pertama kali harus mereka lakukan gitu, Mas? Atau tidak Ya mungkin tidak selinier itu, cuma begini, mungkin mungkin dia bisa memulai belajar ya, taklim, belajar pada mau dari buku, mau dari majelis-majelis keilmuan begitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau ini terkait perkembangan ya, perjalanan kemanusiaan. Jadi misalnya di umur anak muda itu memang orang harus, kan ini masa muda adalah masa mengeksplorasi potensi kemanusiaan seseorang. Ini lagi gairah-gairahnya kuat anak muda itu. Jadi di satu sisi gairahnya kuat untuk mencari potensi yang terbaik dari kemanusiaannya. Saya itu pengennya apa sih? Saya itu passionnya di mana sih? Saya tuh kemampuannya apa sih? Begitu. Explore. Bagaimana saya sebenarnya cakap nggak mengolah pikir saya begitu. Nah makanya perbanyaklah di masa muda itu memang mencari ilmu sebanyak apapun. Jangan takut salah, jangan terlalu takut salah. Itu. Nah, di fase-fase ini asal nggak melanggar prinsip-prinsip syariat yang dasar misalnya.
Itu sudah cukup. Sudah cukup itu sebenarnya. Hmm. Jadi nanti baru setelah nanti dia dewasa umur 30, 40 itu baru mungkin baru ditingkatkan lah kira-kira gitu. Tapi kalau anak muda yang penting mengeksplorasi potensinya. Potensi apapun ya, potensi akal, potensi kiprah, berorganisasi, bisnis, belajar dan lain sebagainya itu dieksplor aja, nggak usah takut, tapi jangan terpisah dari lingkungan-lingkungan apa ya, lingkungan-lingkungan yang saleh begitu. Itu sudah cukup untuk sebenarnya untuk ini. Plus apa ya, guiding ini. Apa panduan, kalau dalam bahasa Jawa itu ada proses namanya kinanti. Sinom itu anak-anak muda itu harus dalam proses mengeksplorasi potensi kemanusiaannya yang lagi bergairah-gairahnya itu jangan terlalu banyak dilarang. Cukup dikinanteni, cukup disertai. Disertai, dibimbing begitu kira. Kalau dia nabrak-nabrak itu memang sifatnya. Naturalnya seperti itu. Naturalnya anak muda begitu. Ini lagi girohnya lagi berpendar begitu. Jangan dilarang-larang. Asal pokoknya jangan sampai misalnya saya contohkan, misalnya jangan sampai sudah anak muda sudah senangannya korupsi, ngutit. Wah, itu berdampak buruk begitu. Nah, yang penting sudah salah-salah dikit nggak masalah tanda petik. Ini menurut saya salah yang bisa dimaafkan begitu. Karena nanti baiknya lebih banyak daripada salahnya begitu. Jadi jangan takut, jangan hanya gara-gara menghindari salah kita tidak melakukan kebaikan begitu. Prinsipnya seperti itu. Sudah pokoknya terobos saja, jebol aja gitu. Iya. Ya Mas, jadi tadi Mas Irfan sudah memberikan ini ya, tips untuk anak muda ya. Ya sudah yang ringan-ringan saja, yang senatural mereka asal masih dalam koridor kayak gitu Mas ya. Nah, kemudian kita kembali kepada istilah sufisme Mas ya. Banyak orang yang salah paham ataupun juga pelaku sufisme sendiri juga mungkin kurang paham dengan apa sih hakikat sebenarnya sufisme itu, sehingga ada salah tangkap gitu Mas ya. Baik orang yang tidak tahu sufisme ataupun orang yang sudah berada di dalam sufisme sendiri. Iya, begini. Dulu itu kan sebenarnya gini. Sufisme itu istilah baru sebenarnya. Maksudnya tasawuf. Tasawuf itu belakangan dikenal sebagai sebuah aliran atau gerakan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya ingin mengembalikan term itu pada zaman Kanjeng Nabi, bahwa ini tentang ilmu hakikat gitu. Pada inti terdasarnya tasawuf itu sebenarnya ingin kembali pada ilmu hakikat. Apa hakikat hidup ini? Apa hakikat manusia? Apa hakikat Tuhan dan lain sebagainya. Nah, dimensi inilah yang kemudian sebenarnya menjadi term dasar dari pengertian tasawuf. Dulu di para pengkaji tasawuf di barat itu mendefinisikan tasawuf seperti ini. The science of the essence of reality. Ilmu tentang esensi dari kenyataan. Ilmu tentang hakikat kenyataan hidup, sebenarnya begitu. Nah, ini yang belakangan kemudian ilmu-ilmu tentang hakikat ini kemudian menyusut gitu ya. Menyusut dalam pengertian begini. Ada banyak hasanah ilmu tentang hakikat yang sudah dialami oleh banyak orang, para arif gitu ya. Yang sudah kemudian ditradisikan. Bahkan sudah ditradisikan dalam sebuah pengajaran antara guru dan murid begitu. Akhirnya kemudian ditradisikan turun menurun akhirnya jadi thorikoh ya, jadi tarikat begitu. Nah, ini ketika sudah jadi tarikat, sudah jadi lembaga gitu, terinstitusikan, dia kemudian juga mengalami mengalami kejumutannya sendiri, tanda petik. Persis seperti pengajaran ilmu dohir, misalnya ilmu tentang tafsir gitu ya. Lama-kelamaan ada muncul kelas sekolah, dibentuklah ijtihad sekolah, madrasah dan lain sebagainya dari pengajaran yang urut begitu. Tapi kalau dia sudah menjadi institusi pendidikan tafsir, akhirnya juga punya jebakannya sendiri begitu. Sehingga orang nggak mau berubah, tak terlalu taat kepada aturan. Padahal itu aturan di dalam sekolah begitu. Bukan aturan terkait inti dari ilmu keilmuan
keilmuan itu sendiri gitu. Di beberapa, bahkan di beberapa masyarakat sampai hari ini misalnya gitu ya, tarikat akhirnya ketika kita menyebut sufisme selalu harus terkait misalnya tarikat, torikoh gitu. Ya ini mungkin tidak salah begitu, tapi kemudian ada dimensi yang lebih mengemuka, misalnya zikir gitu, praktek berzikir gitu. Praktek akhirnya majelis keilmuan tasawuf sendiri tidak berkembang gitu. Keilmuan tasawuf sendiri tidak berkembang. Akhirnya praktek zikir ini punya sisi apa ya, sisi pasifnya tersendiri. Maksudnya banyak orang kemudian sebenarnya lagi buntu dalam fase kehidupan, ketika datang kepada para ahli tasawuf cuma diajarkan untuk berzikir semata, tidak dipantik dalam sebuah majelis keilmuan yang apa ya, yang kemudian mengasah, mempertinggi nilai keilmuan mereka memahami kenyataan hidup ini begitu. Nah, ini tentu baik-baik saja ya. Nah, belakangan misalnya gara-gara tarikah menjamur gitu, akhirnya kemudian sufisme jadi identik dengan majelis zikir gitu. Majelis zikir, amaliyah zikir semata begitu. Ya itu hanya bagian. Tapi yang paling mendasar orang lupa bahwa tasawuf sebenarnya ingin mengajarkan ilmu yang bisa menyingkap jadi hakikat dari kenyataan hidup ini itu sebenarnya apa? Yang hakikat yang paling tertinggi dari kenyataan hidup ini sebenarnya apa? Makanya saya dulu itu senang sekali pengajaran yang dilakukan oleh misalnya para wali Tanah Jawi gitu. Saya itu masih ingat misalnya dulu Sunan Kalijaga itu mengajarkan bahwa esensi dari ilmu hakikat sebenarnya ingin mengajarkan, ingin mengajak kepada manusia Indonesia untuk bukan hanya mengolah pikirnya, tapi juga mengolah jiwanya, kemudian juga mengolah rasa terdalamnya. Tapi dalam proses mengolah itu dia seiring dan berjalan beriringan dengan proses perjalanan kehidupannya. Makanya sering disebut sebagai suluk dalam tahapan perjalanan hidup gitu ya. Dulu sering dibagi kan, lagu Mocopat itu kan tentang perjalanan hidup, tentang itu kan genre sastra suluk ya, alias genre sastra Jawa yang mengajarkan tentang memaknai perjalanan hidup dari mulai masih dikandung badan begitu, kemudian keluar, lahir, anak muda, terus jatuh cinta, kemudian nikah, sampai kemudian punya anak, kemudian bisa mendermakan dirinya durmo, sampai nanti meninggal dan dia kembali kepada Tuhan. Nah, proses perjalanan ini kayak saya diingatkan begitu dari visinya Sunan Kalijogo, bahwa tasawuf atau ilmu hakikat yang paling mendasar adalah memaknai seluruh perjalanan kehidupanmu ini dalam rangka pulang menuju kepada Tuhan, atau dalam rangka dalam proses perjalanan hidupmu itu sempurnakanlah kemanusiaan ruhanimu dalam momen-momen kehidupan ini, dari sejak tentu sesuai tahapan-tahapan. Kalau anak muda nanti prosesnya seperti ini, kalau sudah dewasa dalam masa rentang nikah prosesnya seperti itu, setelah punya anak, setelah bisa membaktikan dirinya kepada masyarakat itu tahapannya beda-beda. Tapi jangan lupa visi ini, bahwa perjalanan hidupmu ini sejak dari lahir sampai nanti mati, maknailah, tingkatkanlah, sempurnakanlah perjalananmu itu dengan kesadaran utuh bahwa ini perjalanan menuju kepada Tuhan. Makanya syarat berhasilnya perjalanan ini menuju ke Tuhan adalah sempurnakanlah perjalananmu, sempurnakanlah dimensi kemanusiaan ruhanimu yang utuh dalam proses perjalanan ini, yang tak terpisah dari laku kehidupan ini, sehingga nanti ujungnya adalah kematian kita yang nanti akan kembali kepada Tuhan. Makanya saya kadang bisa meringkas bahwa ilmu tasawuf yang diajarkan para wali 9 sebenarnya adalah ilmu yang mengajari agar kita menjadi insan kamil. Alias tasawuf itu ilmu kemanusiaan. Ilmu yang mengajarkan untuk gulawentah, untuk mengolah diri kemanusiaanmu sehingga utuh atau paripurna kemanusiaanmu dari dimensi lahiriah sampai dimensi
batiniahnya gitu, utuh, insan kamil gitu. Lengkap ya Mas Nah, Irfan. kira-kira gitu. Jadi ini sufisme, tasawuf, ilmu hakikat adalah ilmu tentang menyempurnakan hakikat kemanusiaan. Mm-mm. Dengan cara itu mengenali hakikat kehidupan ini sebagai prasyarat mengenali hakikat kehidupan ini. Iya, Gitu. iya, iya Mas Irfan. Komplit ya berarti ya. Ya. Tasawuf ini melingkupi banyak hal. Kita coba ini deh. Tadi pas kita ada apa technical error tuh ada yang ingin bertanya. Santri Langgar. Reza ya? Siapa tahu masih ada gundah. Nih Reza. Iya, saya mau bertanya Mas mengenai apa ya? Lebih ke kan anak muda itu untuk masuk ke wilayah tarekat, tasawuf itu kan kayak seakan-akan masih terlalu apa ya? Muda gitu loh, masih terlalu awal gitu. Tapi untuk menjadi sufi sendiri itu apakah kita itu harus masuk tarekat atau tasawuf tertentu? Nah, terus apa ya di luar Islam itu apakah ada konsep-konsep sufisme itu sendiri? Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Reza. Monggo Mas Irfan ya. Karena saya juga kebetulan juga baca buku ini ya, dipinjamkan Mas Irfan. Di sini juga ada kan yang mengklaim misalkan Sufisme itu punya dasar di agama selain Islam, tetapi juga kemudian dibantah bahwa bagaimanapun Sufisme itu sebenarnya juga punya orisinalitas di dalam Islam sendiri kayak gitu Mas. Nanti dihubungkan dengan pertanyaan Reza. Makasih. Nah, sebenarnya saya tipikal penganut begini. Apakah tasawuf itu harus bertarikat? Sebenarnya lebih tepatnya saya yang mengatakan begini. Sebenarnya ketika kamu harus belajar sesuatu, apapun itu bukan hanya tasawuf, itu harus bersandar kepada guru. Nah, yang penting itu bisa guru itu bisa dohir, bisa batin gitu ya. Tapi orang harus dibimbing karena orang sama Anda belum pernah ke Jakarta, Anda harus bertanya. Daripada nanti kemungkinan tersesatnya banyak. Anda harus bertanya pada kernet apakah bis ini menuju ke Jakarta begitu. Kira-kira begitu. Alias dia harus menyandarkan keilmuan pada keilmuan sebelumnya begitu. Entah itu disebut bertarikat atau enggak ya. Kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pakai visinya Sunan Kalijogo, sebenarnya kalau Anda bisa memaknai laku hidup perjalanan kehidupan Anda ini sebagai proses perjalanan mendaki proses kemanusiaan Anda, terus-menerus memperbaiki diri untuk kematangan kemanusiaan lahir maupun rohani Anda, itu Anda pada hakikatnya sedang bertasawuf. Toh di dalam perjalanan itu Anda nggak bisa mengabaikan, Anda pasti bertanya, Anda pasti meniru kehidupan orang lain. Anda pasti bertanya, kalau Anda benar-benar ingin menyempurnakan laku perjalanan Anda begitu. Anda nggak bisa sendiri, kira-kira gitu. Nah, kadang kita bertanya pada guru yang salah misalnya. Nah, untuk lebih mudahnya, kalau Anda pengen ke Jakarta, Anda harus bertanya pada orang yang benar-benar sudah sampai Jakarta. Itu kemungkinan potensi salahnya kecil. Kalau Anda tanya kepada orang yang baru dengar-dengar, ya mungkin benar, mungkin salah. Saya pernah diceritain orang caranya menuju Jakarta itu gini. Itu belum terlalu meyakinkan. Makanya selalu saya, jikapun Anda bahkan sampai hari ini belum berguru, jika Anda benar-benar serius, bersungguh-sungguh untuk mendidik kemanusiaan Anda semakin meningkat, di dalam perjalanan Anda akan ditemui seorang guru. Begitu. Saya bayangin begitu. Nah, terus yang ketiga tadi apa? Soal Terkait sufi dan istilah sufi itu dan apa di Islam luar. ya. Nah, begini. Jadi seorang guru yang benar-benar telah mencapai Jakarta dan bahkan sudah bisa sampai ke sana, itu disebut sebagai seorang guru yang kamil begitu. Nah, ini terkait perbedaannya bahwa
dalam sejarah agama-agama itu namanya disiplin ruhani, apa pengetahuan tentang ilmu keruhanian itu dimanapun ada. Oke ya. Tapi sejauh iman kita meyakini bahwa orang yang mencapai derajat pengetahuan tertinggi secara hakikat, secara ilmu makrifat itu yang tertinggi adalah kita meyakini itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang membedakan sufisme dengan yang lain begitu? Karena kita bersandar kepada fakta insan kamil, fakta bahwa ada sosok manusia yang kamil sejati, bukan hanya kamil-kamilan, bernama Nabi Muhammad. Sehingga nanti ajaran ruhaninya itu bisa mencapai derajat yang paling paripurna, paling utuh begitu. Bahwa kita tidak mengabaikan ada fakta perjalanan ruhani di keagamaan lain, iya. Tapi kita mempercayai ini sudah di level keyakinan, sudah di level iman bahwa Nabi Muhammad lah yang mencapai perjalanan ruhani itu yang tertinggi begitu. Makanya dulu beberapa sufi awal kayak Syekh Junaid itu pernah mengatakan kalau cuma sampai martabat ruhani ini orang-orang Kristiani juga mencapainya. Orang-orang Majusi juga mencapainya. Tapi gara-gara ini ada Nabi Muhammad, saya bisa melampaui capaian martabah ini. Gitu. Saya bisa lebih ke atas lagi. Nah ini yang membedakan tasawuf di dalam Islam. Gitu. Makanya dulu metafornya kalau kita sering mendengar maulid, cerita maulid Kanjeng Nabi itu ya, di Barzanji, di Tibak, dan lain sebagainya, kita selalu diajarkan bahwa bahkan dulu lahirnya Nabi Adam itu karena dia hidup dari tapelnya, dari cetakan tanahnya itu gara-gara dicerai oleh Nur Muhammad. Sehingga ini kayak Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi terakhir, Nabi pamungkas, tapi Nabi paling awal. Nabi yang mendahului dan mengakhiri begitu. Dulu bentuknya Nur. Nah sekarang ada Nabi Dohirnya bernama Nabi Muhammad yang ada di tanah Makkah. Sehingga kehadiran Nabi Muhammad yang terakhir ini itu sudah dinubuatkan sejak awal cahayanya yang bahkan mencerai Nabi Adam, Nabi Idris dan lain sebagainya. Sehingga nanti para nabi ini hanya memendari cahaya sebagian dari cahayanya Nur Muhammad begitu. Sehingga nanti Islam itu klaimnya di dalam kitab suci kita kan itu memang menyempurnakan karena sebelumnya belum sempurna. Ini kedatangan sosok ini menyempurnakan ajaran ruhani tertingginya begitu. Sehingga dia nanti akan bisa memandu. Makanya saya membayangkan itu para resi, para pandito, para pelaku ruhani di dunia ini pas saat kelahirannya Kanjeng Nabi pasti menangkap sasmita ini. Pasti menangkap pendar cahaya ruhani Nabi Muhammad yang besar ini. Saya metaforkan bahwa ajaran-ajaran ruhani sebelumnya dari mulai Nasrani, Majusi dan lain sebagainya itu seperti bintang-bintang. Bintang-bintang kecil. Nah, ketika Muhammad sang Nabi ini hadir, muncullah matahari besar yang akan menutupi cahaya-cahaya bintang-bintang kecil itu. Mungkin kebenarannya masih ada, tapi dia tertutup dengan kebenaran besar dari cahaya sang Nabi Muhammad begitu. Saya membayangkan begitu. Ya. Baik. Za, bagaimana Za? Sudah cukup terjelaskan. Terpuaskan ya hatinya ya. Ya, satu lagi Mas, mungkin ada anak muda di sini juga, ada Nabil, ada siapa? Arya. Kenapa namanya Arya ya? Arya, ada pertanyaan, silakan ya. Ini sejak nama saya aja sudah sufi zaman lalu ya, Arya kaum Arya. Begini Mas, saya mau tanya sebenarnya dari tadi kan kita berbicara tasawuf itu kan lakunya ke dalam terus ya. Ada nggak tasawuf yang lakunya itu keluar gitu? Yang lakunya lahir kan dari tadi kalau saya nangkep itu misalkan tasawuf itu cuma introspeksi ke dalam, mensucikan yang dalam lah, itu ada nggak laku yang keluar gitu Mas? Cukup itu aja Mas. Makasih Arya. Sebelum Mas Irfan jawab Mas, di buku ini tuh Mas, dikutip Imam Al-Ghazali. Jadi dia bilang, Dr. Alwi Shihab ini mengkutip Al-Ghazali, hakikat tentang
Ya, tasawuf adalah ilmu dan amal yang menghasilkan budi pekerti luhur, bukan ungkapan belaka. Mungkin ini agak sedikit nyambung ya dengan Arya tadi, tapi silahkan Mas Irfan menjelaskannya. Ya gini, satu yang harus digarisbawahi adalah transformasi batin itu berhasil atau tidak, dia harus punya wujud dohirnya. Gitu. Jadi apakah olah batinmu, olah ruhanimu itu berhasil, dia harus punya wujud manifestasi dohirnya. Bukti gitu, Pak. Bukti, dohir. Karena nanti Tuhan punya nama, wad dohiru wal batinu. Begitu. Ada yang batin, ada yang dohir. Agar dia manifest ke dalam realitas yang dohir. Begitu. Makanya nanti wujud tadi, wujud olah batin itu tidak akan berguna jika dia tanpa wujud dohirnya. Makanya nanti perilaku akhlak dan lain sebagainya itu harus muncul di dalam realitas yang dohir begitu, yang bisa dirasakan oleh orang lain begitu. Makanya tugas seorang tasawuf adalah mengolah batin yang itu mentransformasi diri kemanusiaan seseorang sehingga wujud dohirnya bisa terlihat. Alias transformasi batin itu mengubah transformasi lahir begitu. Jadi disiplin batin itu memberi dampak kepada yang lahir, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya nanti puncak tertinggi berislam sebenarnya adalah tadi akhlak. Akhlak yang bisa memancar ke dalam realitas yang dohir ini begitu. Kalau itu belum sampai sana berarti belum. Transformasi ini, transformasi batin atau olah batin atau proses mengolah batin ini belum terbukti wujudnya ada. Enggak, kalau dia belum sampai kepada yang dohir. Itu persis kayak cinta harus dibuktikan. Iya benar. Cinta yang tidak punya wujud manifestasi dohirnya, cinta yang perlu diragukan. Oh iya. Katanya di hakikat terdalam hatinya dia mencintaiku. Kok saya kelaparan, kok nggak dibelikan makanan begitu. Jadi jangan-jangan bohong cintamu itu kan, gitulah kira-kira. Oke. Ya mungkin karena kita sama-sama nggak tahu realitas batin siapa yang mencintai tadi, tapi yang kita rasakan adalah wujud dohirnya begitu. Makanya sekali lagi ini saya juga ingin tekankan bahwa sebenarnya ajaran tasawuf itu bukan ajaran yang karena esensi dari kemanusiaan itu yang batin sebenarnya nanti. Tapi dia harus manifest dalam fakta dohirnya. Nah, beberapa bahkan sekarang tasawuf diidentikan dengan lari dari kenyataan hidup. Tasawuf identik dengan orang-orang yang lari dari kenyataan hidup. Bersembunyi di balik majelis dzikir. Kemudian gara-gara dia kalah pertarungan dalam dunia, akhirnya lari dalam. Itu baik mungkin sebagai mengobati penyakit-penyakit nggak masalah ya, tapi sebenarnya visi tasawuf itu harus positif terhadap kenyataan hidup. Kalau manifestasi olah batinmu belum berdampak kepada realitas dohir, realitas dunia ini, berarti olah manifestasi itu belum sempurna begitu. Makanya saya tidak ingin memisahkan, misalnya ada tarikat, ada tasawuf, ada syariat begitu. Enggak, ini satu paket. Ya, Mas Irfan, jadi aspek batin dan lahir itu tidak bisa dipisah ya. Demikian juga kata Mas Irfan tadi, ini ada tasawuf syariah sendiri, tasawuf sendiri, begitu Mas ya. Harus komplit dan satu paket. Satu paket. Gitu. Jadi sebut saja aspek agama ini, agama Islam gitu. Makanya nanti kalau dipisah nanti ada bentuk aliran gitu. Aliran sendiri, aliran tasawuf, aliran gitu. Jadi nggak keren gitu. Ini satu paket gitu. Makanya saya senang itu dulu. Visi ruhani itu harus punya dampak lahir dalam kenyataan hidup ini yang sekarang ini. Jadi visinya tanda petik dunia. Tapi bukan dunia yang hedonisme, bukan dunia yang melekat kepada materi, tapi visi ruhani itu harus manifest dalam realitas dunia ini agar menjadi realitas tajalliyatnya Allah.
Dia harus dikembalikan lagi ke Iya, dunia nyata. karena makanya dulu ada istilah, saya sering mengutip ya, misalnya ada seorang sufi itu pasti orang yang paling gelisah jika kebatilan merajalela di kenyataan hidup ini. Apa? Karena dia akan menghalangi penglihatan syuhud kita kepada realitas yang hak di dalam kenyataan hidup ini. Makanya dia orang yang paling gelisah jika ada fakta kebatilan yang ada di muka bumi ini. Jadi sufisme tidak pasif. Karena lawan dari yang hak itu apa ya? Hak, nyata, benar, gitu. Yang batil itu realitas bayangan. Batil itu kayak apa ya? Kayak ada tapi nggak ada gitu. Alias dia cuma bayangan. Kok kebatilan sebagai yang bayangan itu memenuhi realitas hidup kita sehari-hari ini? Dia akhirnya menutupi pandangan kita kepada yang hak, yang manifest dalam kenyataan realitas dohir ini. Begitu. Jadi mungkin ada bangunan, gedung, yang realitas dohirnya ada. Tapi dia dibangun dari keserakahan. Dia dibangun dari nafsu untuk mengeksklusi yang lain, menyingkirkan orang miskin, dan lain sebagainya. Itu mungkin realitas dohirnya itu ada, tapi realitas dohirnya itu batil. Alias sebenarnya di realitas ruhani itu merupakan realitas yang batil. Yang itu cuma bayangan dan itu mengganggu realitas haknya Tuhan itu manifest dalam kenyataan hidup ini. Jadi seorang tugas sufi adalah menerjemahkan realitas yang hak itu ke dalam realitas dohir yang ini. Agar Tuhan manifest sebagai yang dohir. Begitu. Baik. Jadi sama yang batin manifest ke dalam yang dohir. iya, sama seperti ilmuwan, dia nggak bisa selalu saja di Menara Gading Ya, gitu Mas ya, harus turun dan ke masyarakat sekitarnya. Ya, Mas Irfan, sudah enak batinnya ya. Mendapatkan beberapa jawaban. Sepertinya percakapan kita itu saja Mas Irfan, atau mungkin saya tambah satu deh Mas, tambah satu lagi. Kalau di zaman Al-Ghazali dan kawan-kawan di abad itu dan sebelumnya kan tercipta ya Mas ya, ada tokoh sufi Ibnu Arabi, dan kemudian di Indonesia juga pasca ya abad beberapa abad kemudian di Sumatera Hamzah Fansuri dan lain sebagainya. Kenapa sekarang kita tidak mendengar orang-orang seperti itu lagi Mas? Atau mungkin ada, atau mungkin hanya saya nggak tahu. Apakah memang penciptaan tokoh seperti itu tuh begitu susah atau apa? Nah, berarti memang ada proses yang ini ya, proses yang dekaden dari beragama ini. Alias agama tinggal diserap manifestasinya menjadi baju yang lahir semata tanpa ada isi gitu ya. Nah, ini mungkin seiring juga dengan proses modernisme ya, karena realitas material itu menjadi ukuran utama begitu. Ini mungkin gerak zaman modernisme yang kemudian hanya mengakui realitas material sebagai realitas terdasar dari kenyataan ini. Ini dibuktikan dalam fakta-fakta sains itu bahwa sebenarnya kenyataan dari hidup ini itu yang terdasarnya adalah materi, sehingga orang ketika menemukan fakta ontologi materi ini, kemudian orang hanya mengejar realitas yang terdasar dari materi ini bernama materi begitu. Nah, ini mungkin gerak zaman yang ya ini tantangan ya, sekaligus realitas tantangan gitu, yang dimana tugas seorang salik hari ini lebih berat begitu, karena memang fakta orang meyakini bahwa yang material, yang materi, yang dohir itu lebih penting daripada yang batin. Akhirnya kita kehilangan visi hakikat, kita kehilangan visi esensi dari agama ini, sehingga ini tantangan. Bahwa saya membayangkan memang ada banyak, mungkin banyak juga para realitas, para wali, para arif yang sekarang mastur mungkin ya. Mastur itu maksudnya tersembunyi, tidak dikenali begitu ya. Tapi kita memang butuh sosok-sosok wali masyhur ya, yang juga diperlukan di dalam zaman yang sudah sangat lahir seperti ini ya, yang sangat ya kompleks, semakin permasalahan semakin besar. Ya, semakin kompleks, dan memang
zeitgeist dunianya, struktur pandangan dunia zamannya itu memang memaksa kita sesaleh apapun harus terus-menerus mengorientasikan diri kepada yang materi begitu. Sehingga mungkin tantangannya lebih besar, sehingga untuk mencetak para arif-arif di hari ini mungkin lebih susah daripada yang dulu begitu. Ya, Begitu. terima kasih banyak Mas Irfan untuk perbincangannya malam ini. Semoga kita bisa juga mendapatkan pengetahuan, ilmu dari yang telah Mas Irfan bagi melalui percakapan ini. Saya senang Mas jadi tamu, walaupun sering kesini, kemudian juga menjadi host tamu di YouTube Langgar. Mungkin teman-teman yang lain yang pengen jadi host tamu juga bisa, silahkan datang ke sini dan tinggal ada kegelisahan apa ditanyakan, nanti kita muat di podcast. Ya, kita bagi dengan percakapan yang santai, ada kopi, boleh ngerokok. Ya, jadi bagi teman-teman yang mempunyai mungkin hanya sekedar ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan atau kegelisahan, kata anak muda sekarang ya, keterasingan yang belum terjawab, silakan bertamu ke Langgar, nanti dibahas dengan tim Langgar di sini. Ada Nabil, ada Arya, ada Reza, dan teman-teman Langgar yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Irfan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.